Laki-laki dan perempuan ini sama-sama besar, si laki-lakinya sudah besar, si wanitanya pun sudah besar, dan laki-laki dan perempuan ini boleh menikah ajnabi, bersentuhannya tanpa penghalang, maka batal wudhu. Bagaimana ketika seorang suami bersentuhan kulit dengan istri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali belajar bersama, wabil khusus untuk Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk ikhwanul muslimin sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mengambil pasal di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu, ya. Jadi jangan sampai di antara ikhwan ini ketika punya wudhu lalu tidak tahu dan tidak paham melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudhu arba'atu asya'a. Disebutkan bahwasanya perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Ya, ini kita tentu karena kita merujuk kepada kitab Safinatun Najah, tentunya kita bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain min kubulin au duburin. Yang pertama, keluarnya salah satu dari jalan dua. Dari jalan dua ini baik lewat kubul ataupun dubur. Seperti apa? Rihun, seperti angin, al ghairihi, atau selain daripada angin, ilal mania. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu adalah perkara yang keluar dari salah satu jalan dua. Baik itu keluar angin, seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, apapun yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut selain keluarnya sperma, maka perkara tersebut membatalkan wudhu. Jadi apapun yang keluar, baik dari jalan depan kubul ataupun jalan belakang dubur, maka perkara yang keluar tersebut menyebabkan batalnya wudhu. Itu yang pertama. Bagaimana apabila yang keluarnya ini sesuatu yang mungkin kurang wajar atau kurang normal? Seperti bagaimana kalau dari kubul kita atau dari dubur kita keluarnya darah, keluarnya nanah. Sekali lagi, apapun yang keluar dari salah satu jalan dua tersebut selain sperma, maka membatalkan wudhu. Asani zawalul akli. Yang kedua, perkara yang bisa membatalkan wudhu adalah hilang akal. Jadi ketika seseorang hilang akal, maka batal wudhunya. Di dalam kitab ini dijelaskan binaumin au ghairi, karena tidur atau selain tidur. Hilang akal itu bisa disebabkan karena tidur. Jadi seseorang ketika tidur, dia hilang akal dalam keadaan tidak sadar, maka hilang akalnya inilah menyebabkan batal wudhunya. Atau selain daripada tidur, seperti apa? Seperti misalkan orang tersebut pingsan, atau karena ada suatu penyakit seperti epilepsi, kambuh. Nah, di dalam kambuhnya ini menyebabkan batal wudhunya. Namun ada tidur yang sekalipun orang tersebut tidur, hilang akal, tidak sadar dalam tidurnya, namun tidak membatalkan wudhu. Tidur seperti apa? Disebutkan di sini illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetap pada bumi. Seperti kita dalam keadaan punya wudhu lalu kita duduk. Posisi duduk kita dalam keadaan sadar ada di tempat ini, lalu ketika kita terbangun dari tidur, posisi kita pun masih di tempat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah posisi tidur yang duduk. Posisi duduknya ini bisa menutup lubang dubur, ya. Jadi awas, kalau ada orang yang punya wudhu, dia duduk tertidur, namun posisi tidurnya ini kakinya ke depan, atau kakinya ini nekuk, atau kakinya dipeluk, ya. Biasanya kalau misalkan ada kajian-kajian, atau ketika khotib sedang khutbah di hari Jumat, terkadang tuh ada jamaah yang posisi duduknya itu sambil meluk lutut, lalu dia tidur. Nah, kalau tidur seperti itu membatalkan wudhu. Jadi yang nomor 2, perkara yang membatalkan wudhu adalah hilang akal, tidak sadar, dikarenakan tidur, dikarenakan pingsan, atau epilepsi, ya.
Namun ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidurnya orang yang duduk yang menetap pada bumi. Patokan diantaranya adalah duduknya ini menutup daripada lubang duburnya. Asalisu iltiqau basyarotai rojulin wa mro'atin kabiro ini ajnabiyah ini min ghairi hailin. Yang ketiga, perkara yang bisa membatalkan wudhu adalah bertempelnya kulit dengan kulit. Bertempelnya kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan. Jadi ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, di mana laki-laki dan perempuan ini sama-sama besar, si laki-lakinya sudah besar, si wanitanya pun sudah besar, dan laki-laki dan perempuan ini boleh menikah ajnabi, bersentuhannya tanpa penghalang, maka batal wudhu. Jadi ikhwan sekalian, ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan namun salah satunya masih kecil, maka tidak batal. Yang batal itu yang sudah sama-sama besar. Patokan besar 7 tahun ke atas itu sudah besar, ya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis usia 8 tahun, usia 9 tahun, maka wudhu kita batal apabila bersentuhannya kulit dengan kulit. Dan lawan jenis kita ini memang orang yang boleh kita nikahi, karena wanita yang walaupun bersentuhan kulit dengan kita sebagai laki-laki tidak membatalkan wudhu, itu adalah wanita yang haram kita nikahi untuk selamanya. Jadi wanita yang haram kita nikahi, barulah wanita tersebut ketika bersentuhan kulit dengan kita tidak batal. Siapa? Ibu kita, nenek kita, tante kita, kakak perempuan atau adik perempuan kita, keponakan perempuan kita. Nah, ini semua adalah wanita-wanita yang haram kita nikahi. Maka kalau kita bersentuhan dengan wanita yang disebutkan tadi, maka wudhu kita tidak batal. Lalu di sini yang paling mencolok, bagaimana ketika seorang suami bersentuhan kulit dengan istri, maka wudhunya batal. Loh, kenapa batal? Karena yang namanya muhrim itu man haruma nikahuha, wanita yang haram dinikah. Ketika seorang wanita menjadi istri kita, berarti otomatis wanita tersebut adalah ajnabi, wanita yang boleh dinikah. Ketika bersentuhan kulit dengan wanita yang boleh dinikah, maka wudhu kita batal. Itu ya. Saya sebagai laki-laki, ada wanita yang boleh dinikahi, ada wanita yang haram dinikahi. Kalau saya bersentuhan dengan wanita yang haram saya nikahi, maka wudhu saya tidak batal. Ibu saya, nenek saya, saudara perempuan saya, keponakan perempuan saya, ya, termasuk mertua saya. Jadi mertua itu tidak batal wudhu. Kenapa? Karena haram hukumnya menantu menikah dengan mertua selama ini. Jadi kalau dengan istri batal, tapi kalau dengan mertua tidak batal. Kenapa? Karena mertua itu hukumnya haram dinikah oleh menantu. Dan yang terakhir, perkara yang membatalkan wudhu, masuk kubulil adami, memegang kubulnya anak Adam. Artinya anak Adam ini manusia. Karena ketika ada orang punya wudhu lalu memegang kubul atau duburnya hewan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang batal itu memegang kubul anak Adam atau bundarnya, dubur daripada anak Adam menggunakan dalamnya telapak tangan. Memegang kemaluan, memegang dubur dengan telapak tangan itu batal bukan hanya memegang punya kita. Seperti apa? Kita punya anak, lalu anak kita ini ngompol, ya, kita cebokin anak kita. Telapak tangan kita menyentuh kubul anak kita, telapak tangan kita menyentuh dubur anak kita, maka itu pun membatalkan wudhu. Jadi kesimpulan, di dalam kitab Sapinah ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya salah satu dari jalan 2, jalan depan kubul atau jalan belakang dubur. Apapun yang keluar maka membatalkan wudhu, kecuali keluarnya sperma. Lalu yang kedua, hilang akal dikarenakan tidur atau selain daripada tidur. Lalu yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama besar, yang lawan jenis tersebut boleh dinikah, bersentuhannya tanpa penghalang. Bagaimana kalau ada penghalang seperti baju seperti ini? Maka tidak batal. Yang batal itu langsung kulit dengan kulit. Dan yang terakhir, memegang kubul atau dubur anak Adam. Itulah perkara yang membatalkan wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.